Orang sukses tuh nggak mesti wajahnya tampan gitu, nggak mesti. Coba kita lihat di sini, ada nggak yang wajahnya tampan banget ya? Pak Joko ya. Makanya Bu Ineke sangat cinta ya Bu ya. Ya. Jadi ternyata nggak mesti wajah kita tampan harus jaminan sukses. Itu namanya baru modal sukses. Jadi modal itu bisa gagal, bisa juga enggak gitu. Atau misalkan bahwa sukses itu harus wajahnya cantik juga, enggak mesti. Atau malah sebaliknya bahwa sukses itu harus jelek, enggak juga ya. Jadi sukses ternyata ukurannya adalah orang sukses adalah orang biasa. Jadi makanannya bukan makanan misalkan piring pecah ya, atau makanannya adalah batu kerikil. Dia makanannya adalah makanan biasa, nasi ya. Kemudian juga dia kadang puasa, kadang juga enggak. Dia juga berumah tangga, dia juga punya masalah yang berat, dia juga punya himpitan hutang yang luar biasa, tapi dia punya hati yang luar biasa. Hati-hati yang luar biasa ini yang membuat dia akhirnya jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Dan saya rasa program ini bisa memberikan inspirasi kepada ibu-ibu dimanapun ibu-ibu berada, termasuk bapak-bapak, para entrepreneur, mahasiswa, dan kita semua yang ada di ruangan ini. Saya ingin mulai dengan satu kisah yang sangat luar biasa buat hidup saya. Saya belajar dari seorang bapak-bapak yang orang ini punya penghasilan satu hari 1 miliar. Nah kira-kira di sini ingin nggak punya penghasilan satu hari 1 miliar? Pasti. Tapi siapa di sini yang betul-betul ingin punya satu hari 1 miliar penghasilannya? Beberapa ya, ada 1, 2, yang lain hanya ingin. Nah pemirsa saya lihat di sini Anda malah angkat tangan semua ya, ingin. Nah jadi bukan hanya ingin, tapi Anda harus ingin punya penghasilan satu hari 1 miliar, baru Anda akan mudah tertuntun. Kalau hanya ingin saja, biasanya kita maju dan mundur. Kita menyebutnya dansa caca. Biasanya habis maju, dia mundur lagi, pemirsa. Jadi habis maju lagi, dia mundur lagi. Jadi dia selalu up and down. Kalau Anda pernah lihat kapal selam, pemirsa, biasanya kalau habis dia nongol, kemudian ngapain? Nyelam. Beberapa saat kemudian dia nongol lagi. Jadi ada orang punya motivasi seperti kapal selam. Naik dan turun, naik dan turun. Nah, saya ingin kembali pemirsa kepada satu tokoh yang memberikan inspirasi kepada saya, karena orang ini ternyata pada saat dia kelas 5 SD, dia tidak naik kelas. Saya rasa teman-teman semuanya mungkin pendidikannya sangat bagus sekali. Tapi orang ini membuat kita yang sarjana rasanya kayak ditempeleng. Karena dia punya penghasilan satu hari 1 miliar. Waktu dia kelas 5 SD, suatu hari mamahnya, ibunya itu meminjam beras ke tetangganya. Dia meminjam beras ke tetangganya, kata tetangganya, makan batu saja kamu dengan anak-anak kamu, katanya. Mendengar kata-kata makan batu saja kamu dengan anak-anak kamu, anak-anak kecil ini dia langsung terbakar gitu. Kemudian malam hari pada saat ibunya sedang sholat malam, dia bilang kepada ibunya, "Mah, saya dengar bahwa mama nggak punya beras ya. Boleh nggak izinkan saya besok mau merantau ke satu daerah?" Dia kebetulan tinggal di daerah Padang, dia mau merantau ke Pekanbaru, di usia dia kelas 5 SD. Kemudian dia tinggalkan itu semua, dan dia merantau ke Pekanbaru dari nol, dari mulai kerja kasar dan sebagainya, hari ini menjadi salah satu orang yang luar biasa, dari segi yang namanya keuletannya, penghasilannya. Saya belajar kepada dia, kita semua belajar kepada dia, betul lah? Kita belajar kepada dia yang sangat luar biasa, ternyata rahasianya adalah ama atau ibunya. Jadi seorang ibu buat dia adalah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan dia bilang kepada saya bahwa saya mau buka usaha apapun, kalau ibu saya nggak mendoakan, saya pasti nggak akan mulai. Harus dapat doa dari ibu. Nah berapa banyak dari kita yang kadang-kadang pemirsa merasa bahwa kita sudah merasa sukses karena kepintaran kita sukses karena kita punya networking yang luar biasa, kita sukses karena kita merasa punya pengalaman yang luar biasa. Kita lupa bahwa salah satu doa, salah satu kekuatan sukses, kalau kita belajar dari sahabat saya, yang mungkin Anda tahu yang bernama Basrizal Koto atau Basko, adalah dari amaknya, dari ibunya. Dari ibunya. Dan orang ini punya oma, 1 minute wellness yang dia simpan, dia bawa, dia ingat bagaimana ketika ibunya menangis berkata bahwa dia nggak punya beras dan dia berjuang luar biasa. Dan itu yang dia bawa sampai hari ini menjadi salah satu orang yang sangat dahsyat sekali. Pertanyaan saya hari ini, kira-kira di antara teman-teman semua, di antara para pemirsa di rumah maupun di sini, ada nggak yang
menemukan 1 minute awareness. Salam sadaran Indonesia. Salam sadaran Indonesia. Salam sadaran